Desa itu kuat, maka kota kuat. Kota kuat, maka Indonesia berdikari. Kira-kira begitu. Jadi kalau pendekatannya adalah bottom up, tidak lagi top down. Halo Sobat Etsa, saya Bang Sems. Hari ini saya akan membahas tentang, kalau di zaman Pak Soeharto katanya tokoh pembangunan nasional. Hari ini saya akan berbincang dengan tokoh pembangunan desa. Beliau ini adalah sosok pemimpin yang inspiratif dengan 10 tahun menjabat di daerah, mendiseminasikan ide dan gagasan, urbanisasi dari kota ke desa. Ini yang sangat surprise ya bagi masyarakat. Siapa lagi kalau tidak lain adalah Pak Nixon Nababan. Selamat datang Bang. Selamat datang. Saya panggil Abang atau panggil Bapak ini? Abang aja lah. Abang aja biar lebih santai. Karena memang edukasi santai ini adalah berbicara informasi yang disampaikan secara santai. Siap. Panggil Abang lah. Panggil Abang aja Bang ya. Memang kalau melihat literasi tentang seorang Bang Nixon ini adalah sosok pemimpin yang potensial. Tapi saya menarik ini Bang, bicara tentang urbanisasi Bang. Abang lahir di Seborong-Borong, lalu kemudian setelah sekolah SMA sampai SMA di Seborong-Borong, lalu pergi ke kota, dan di kota kehidupannya sudah nyaman, lalu kemudian mendiseminasikan lagi secara fisik, ide dan gagasan kembali ke desa. Ini motivasinya apa kira-kira itu Bang? Ya, seperti yang selama ini selalu saya sampaikan sebenarnya. Yang pertama tentu ada niat dan kerinduan kita ya, untuk bagaimana kampung halaman kita itu seperti yang selama ini kita lihat di kota-kota, seperti itu. Kan kita kuliah di Jogja, kita lihat itu, Jogja itu bagaimana desa-desanya tertata rapi, masyarakatnya masih kuat gotong royongnya, yaitu sopan santun, etika dan lain sebagainya. Terutama keindahan desa-desa itu yang sangat luar biasa bisa mereka kelola secara swadaya seperti itu ya. Dan itu yang membuat kita, wah, kampung saya sebenarnya potensinya ada seperti ini. Tapi keindahan ini bagaimana kita tuangkan itu ya. Kesehatannya bagus, sekolah bagus, infrastrukturnya bagus, pertaniannya bagus. Nah, itu yang mau kita terapkan. Yang kedua, memang ibu saya, mama, ya, mama saya itu seorang guru, bapak saya seorang guru, punya kerinduan bagaimana melihat Tapanuli Utara itu, terutama sekolah-sekolah, itu kembali kepada tatanan yang dulunya di zaman-zaman mungkin Orde Lama, Orde Baru. Misal, seorang guru itu tidak akan pernah pindah dari sekolahnya sampai pensiun dia di situ. Begitu juga kepala sekolah. Kepala sekolah, siapapun bupatinya, tidak akan pernah dia diganti itu kepala sekolah atau pindah. Atau tidak pernah di mama saya itu melihat suaminya di Seborong-Borong, istrinya di Tarutung. Selalu menyatukan keluarga. Dan juga mungkin dilihatnya kok pembangunan infrastruktur jalan jembatan itu tidak ada perkembangan yang berarti. Akhirnya kami anak-anaknya dikumpulkan. Dan kebetulan saya di awal dari muda itu kan sudah jadi wartawan, sudah masuk politik. Akhirnya penugasan ke saya lah gitu ya, untuk ya mengabdikan diri calon kepala daerah di Tapanuli Utara 2013 itu mendaftar, dan saya diusung PDI Perjuangan, Partai Barnas, Partai Patriot gitu ya, gitu ya. Sama satu lagi lupa saya partai apa itu, dan 2 putaran saya bisa menang memang. Dan itu sekali lagi memang 2 alasan itulah. Ada keinginan luhur memperbaiki daerah kita. Dan yang kedua, alasan kedua adalah orang tua, terutama mama saya yang melihat kita anak-anaknya yang di perantauan ini pulang kampung untuk memperbaiki kampung halaman, kira-kira itu. Baik Bang. Jadi
itu mungkin apa namanya, itu adalah salah satu hal yang mulia yang abang lakukan ya. Tapi kan dalam kacamata yang terjadi atau kacamata saya mungkin saya melihat beberapa referensi kan pada waktu itu kondisinya kan tidak seperti yang mungkin abang pikirkan. Enggak, Artinya betul sekali itu. APBD mungkin terbatas, PAD-nya juga terbatas. Iya, Jadi bagaimana bang mengpolarisasi ini iya. supaya ini menjadi daerah yang tidak tertinggal tetapi daerah yang mampu bersaing secara internasional mungkin kira-kira. Jadi saya punya kenangan khusus terkait itu ya. Jadi ketika sosialisasi ini berjalan sudah, kan nggak bisa mundur toh. Di Iya. tengah jalan kan kalau kita mundur dari calon kan kena namanya ada penalti, ada hukuman, ada sanksi kan dari KPU gitu kan. Jadi di mobil saya ini ketika kita sosialisasi turun Ya. ke desa-desa ada kebetulan Margana Baban tuh. Nah, Bapak. Nah, dia besar di Medan, itu orang pasaran lah yang selalu mendampingi saya. Jadi setiap jalan kita ke desa-desa dia ngomong, sudahlah, kau jangan, udahlah, nanti kalau menang kau gimana kau bangun ini? Semua jalan rusak di mana-mana, bahkan depan rumah mama pun Iya. rusak. Kayak mana kau perbaiki ini? Sekolah-sekolah semua rusak ini. Udahlah, mundur aja lah, nggak usahlah kita ikut-ikutan lagi. Tapi saya bilang, saya sudah sejauh ini berjalan, sudah mendaftar, sampai sudah sosialisasi dan selalu bertambah teman-teman kita untuk berjuang. Tentu ini sebuah tanda dari Tuhan. Saya bilang kepercayaan ini ya nggak boleh saya putus di tengah jalan. Saya harus jalan terus. Saya bilang. Dan saya yakin tiada mustahil bagi Tuhan. Maka itu selalu lagu saya. Tiada mustahil bagi Tuhan. Karena setiap saya sosialisasi dan ketika sudah dilantik juga, ketika sebuah pekerjaan berat itu ada di hadapan saya untuk saya pecahkan, saya buat solusinya seperti apa, saya harus nyanyikan lagu itu. Ibarat pergumulan diri saya kepada Tuhan. Tuhan, kau kasih saya jabatan ini, tentu harus mampu saya kerjakan. Bantu saya seperti itu. Dan memang dalam perjalanan itu selalu ada jalan, selalu ada ketemu bagaimana cara memecahkan persoalan itu. Jadi tidak ujuk-ujuk, memang kepintaran kita, teori atau pengalaman kita yang luar biasa bisa memecahkan segala, enggak juga. Berserah diri kepada kekuasaan Tuhan itu lebih banyak itu faedahnya untuk menyelesaikan setiap masalah di lapangan seperti itu. Ya, jadi terkadang ketika kita pulang itu meninggalkan segala sesuatu di Jakarta, ya memang resikonya kan. Waktu itu kan masih ada zaman ketika sudah jadi kepala daerah itu harus meninggalkan semua usaha, nggak boleh usaha itu lagi kita pegang. Ya harus kita keluar dari situ. Dan memang saya keluar dari setiap usaha itu. Bahkan ada usaha saya stop langsung, tidak lagi beroperasi. Ya, ada dulu kafe restoran kita itu yang ya tiap hari sangat menguntungkan banyak uang bang ya. Luar biasa dulu uang dari situ. Tapi saya stop, saya tinggalkan, saya tutup itu tempat, fokus untuk membangun Tambang Utara. Itulah niat kita sebenarnya. Saya nggak tahu belakangan ini ya. Kepala daerah atau menteri atau apapun itu masih bisa nggak tetap berbisnis ya, walaupun sudah ada jabatan politik. Ya, mungkin. Tapi artinya memang kalau kemudian pejabat digabungkan dengan pengusaha, saya pikir sistem cara berpikirnya mungkin akan berbeda. Ya pasti ada konflik interest. Masa konflik interest, pasti. Apapun ceritanya, dia pasti akan kemungkinan besar membawa usahanya ke dalam bidang praktek politik, kerja-kerja politik kan. Dan bisa, mohon maaf, merubah kebijakan yang sudah sebenarnya bagus, karena kebijakan itu barangkali tidak menguntungkan itu buat bisnisnya. Bisa aja kebijakan dia rubah karena dia bagian dari penentu kebijakan, bisa jadi seperti itu. Maka seharusnya memang aturan yang baku, kalau nggak salah dulu dari KPK itu ya, dari mana itu, bahwa kalau sudah pejabat publik itu wajib meninggalkan semua bisnisnya. Itu harus memang dilaksanakan, bahwa presiden sampai ke bawah. Jadi tidak boleh lagi memegang usaha, jadi komisaris kah, atau jadi direksi, atau punya usaha. Karena pasti akan terjadi konflik interest. Artinya kan begini Bang, dalam posisi abang pertama sekali menjadi seorang pejabat nih, pejabat publik. Kemudian kan akan menemui tantangan ya, rintangan. Kan kebiasaan yang mungkin abang lakukan di tempat yang asing kan tidak mungkin bisa dibawa di dalam proses pelayanan sebagai pejabat publik nih. Nah, tantangan yang paling pertama sekali yang abang dapatkan, lalu bagaimana caranya untuk abang menghadapi tantangan ini kan begitu?
tantangan pertama itu adalah memuaskan tim sukses. Oh, Ini yang paling berat. iya iya. Karena tim sukses ini kan terbagi-bagi. Benar. Ada yang niatnya mendukung kita itu murni, ingin melihat perubahan sesuai janji politik kita. Tetapi ada juga niatnya mendukung kita adalah untuk memuaskan dendam politiknya. Baik. Karena dia merasa barangkali selama dalam kepemimpinan yang lama mungkin dia terjolimi atau dia tidak terlayani secara baik ya menurut dia gitu ya. Akhirnya dia dukung kita untuk melampiaskan dendam itu. Ini tantangan yang luar biasa. Maka ketika saya dilantik jadi kepala daerah, itu banyak tim sukses datang. Ring 1 itu terutama itu. Pak Bupati kata, itu kepala sekolah harus diganti. Kepala dinas harus diganti. Ini harus diganti. Itu rame-rame pada datang. Saya cuma berikhtiar kepada Tuhan. Apa petunjuk ini? Ya, tiba-tiba datang aja jawaban. Saya bilang, saya datang ini bukan memuaskan dendam politik. Saya ini datang untuk merangkum kita semua, memperbaiki semua agar kesatuan Dalihan Natolu, kita Rosonari, kita Sugut, kita dua-dua ini nggak boleh pecah ini saya bilang. Maka begitu 3 bulan kemudian itu saya lakukan seleksi, kepala sekolah seleksi, camat seleksi, lurah seleksi, kepala dinas seleksi sampai kabit itu. Saya buat itu seleksi semua. Apa istilahnya itu lupa saya itu. Fit and proper test, sistem merit. Saya buat itu sebenarnya 2014. 2014 ketika itu permen Pan RB ada itu baru itu ada sistem merit itu 2016. Jadi saya sebenarnya sudah mengawali itu. Artinya ketika seorang kabit ganti sudah ada dari eselon 4 ini siapa yang menggantikan dia ini. Sudah ada jenjangnya sebenarnya. Nah, akhirnya saya lakukan seleksi itu tadi bahwa kemudian banyak kepala sekolah yang katanya mereka tidak berpihak ke saya, baik juga kabit, baik juga camat, baik juga kepala dinas, tetap duduk sebagai kepala dinas. Ya itu karena memang mereka itu berhasil melalui fit and proper test, seleksi. Bahwa mereka katanya konon loyal kepada mantan bupati itu, ya waktu itu bupati masih aktif. Artinya ya, nggak mungkin loyal kepada pimpinan juga. Jadi parameter itu dan awalnya memang terjadi tidak senang sama kita atau banyak pikiran aneh-aneh lah segala macam itu. Tetapi saya tetap berjalan di rel, saya turun ke desa-desa, saya berkumpul dengan masyarakat, di tikar kita duduk bareng, saya tidur di ruang tamu masyarakat, gabung itu, saya buktikan saya membangun visi misi segala sesuatu itu sekolah gratis ketika itu kan masih bayar-bayar tuh sekolah. Saya gratiskan sekolah, kemudian infrastruktur kita perbaiki, pertanian pupuk setelah panen janji saya kita kerjain karena kita bekerja tetap on the track. Lama-lama yang mengharapkan dendam politik tadi itu lama-lama sirna tersentuh juga. Betul juga itu si Nixon itu si botak itu katanya. Udahlah kita dukung aja lah dia gitu. Jadi memang disitulah paling beratnya ketika itu di awal-awal kita sebagai pimpinan itu. Bagaimana kalau kita di Jakarta ini kan bisnis itu kan nggak begitu toh. Semua kan money oriented toh. Semuanya kita melakukan misalnya kita buat hari ini ada hitungannya. Nggak boleh kita rugi, kan? Semua harus tetap kita untung kan begitu. Beda untuk masyarakat yang bertemu dengan masyarakat. Betul. Nah, begitu kita jadi kepala daerah itu sirna sama sekali. Nah, kehidupan malam yang dulunya kita itu di Jakarta ini kan ya istilahnya semi-semi, mohon maaf semi-semi ya premanisme kan, ada otot, ada otak juga kan. Nah, itu sirna ketika kita jadi kepala daerah. Kita melihat seseorang itu dengan arogansi, dengan kesombongan, bicara sama kita, pada kita, misal sudah, waktu itu kita sudah jadi kepala daerah, ya di sini kita tekan habis nih perasaan nih, ya sudahlah mungkin namanya di kampung, kira-kira namanya juga dia marga sama marga mamaku, ya sudahlah, udah ini barang kan gitu kan, Isma Mora lagi kan, ada inilah marga ini kan, ada para lagi si Torus Pane kan, ya sudahlah, kita tekan perasaan itu, dan awalnya memang sakit juga, bertentangan. Tapi lama-lama kita nikmati. Dan itulah orang menyebut
Nixon itu terlalu baik ya gitu. Jadi mungkin jadi dianggap bodoh atau apa. Tapi biarlah semua itu menjadi sebuah memicu adrenalin saya, spirit saya, bahwa yang penting adalah apa yang saya ucapkan saya kerjakan, apa yang saya janjikan saya lakukan gitu. Nanti waktu yang akan membuktikan. Itulah yang terjadi tiap hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai berakhir 2014. 2024. Ya. Jadi memang menarik ya, seperti yang menjelaskan tadi. Saya cuma hanya memikirkan bahwa dengan keterbatasan APBD, PAD yang juga terbatas, lalu tentang diseminasi ide dan gagasan. Nah, fundamentalnya yang saya lihat beberapa literasi kan Abang lebih kepada desa. Iya. Nah, tentu kan sebelum mencalon, Abang kan juga mungkin mappingnya, apa yang mau saya lakukan ini. Dan desa adalah yang menjadi POP-nya Abang gitu loh. Desa, sehingga yang kalau kita lihat dengan capaian desa sekarang, sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya sehingga desa ini menjadi fokusnya Abang begitu loh. Iya, jadi ini dari buku ya sebenarnya ya. Urbanisasi. Kenapa terjadi urbanisasi, orang meninggalkan kampung halaman? Padahal di kampung halaman sebenarnya nyaman ya toh. Segalanya ada. Kalau mau lapar ada di belakang rumah kan gitu semua. Tapi kok harus merantau kan? Iya, begitu. benar. Berarti di mana ada gula di situ ada semua. Karena mungkin tidak seperti yang kekayaan itu ya, Hamoraun itu ya. Nah, itu asumsinya adalah dapatnya di Jakarta. Nah, akhirnya orang-orang dari desa kan berangkat semua, urbanisasi lah. Nah, bagaimana caranya agar mereka tidak urbanisasi? Tentu kan persoalannya di desa itu. Apa sih di desa ini yang jadi persoalan? Ya, listrik, jalan, pengairan, kesehatan, dan sekolah, ya kan? Ini yang menjadi persoalan di sana. Nah, bagaimana ini kita tuntaskan minimal infrastruktur deh dan energi. Jalan kita perbaiki, akses dan listrik ada. Karena persoalan kan baik desa itu kaya raya, potensinya besar, tapi jalan tidak memadai dan juga tidak ada energi, ya mati juga kan. Tidak ada simbiosis mutualisme. Nah, intinya yang primer itu dulu kita selesaikan. Maka dengan keterbatasan anggaran itu tadi, APBD kita yang terbatas, tentu harus kita buat mana skala prioritas toh. Prioritas itu apa nih? Misal kalau kita bagi-bagi anggaran tiap OPD, tiap kepala dinas, tentu sasaran tidak akan tercapai. Maka ada beberapa kepala dinas kita tinggalkan. Kita tinggalkan dalam arti, saya bilang sama mereka, ya sudah, siapkan proposal. Nah, kita audiensi ke menteri di Jakarta, mudah-mudahan nanti ada bantuan dari sana. Tetapi anggaran ini mau saya pakai. Saya pakai dulu ini untuk semuanya, ini saya fokuskan ke pembangunan desa, pembangunan infrastruktur jalan jembatan, menuntaskan desa terisolir dan lain sebagainya, untuk pendidikan, untuk kesehatan, termasuk rumah sakit lah ya. Nah, ini mau saya fokuskan ke sana. Yang lain silakan. Keberhasilan Anda adalah sejauh mana Anda buat proposal dan berhasil kita rebut anggaran dari pusat. Jadi kita fokus ke yang namanya kadis-kadis lain, Satpol PP, perhubungan dan lain sebagainya, itu pariwisata. Bahkan pariwisata itu tidak ada anggaran saya kasih itu. Paling bantuan dari pusat kita minta toh. Nah, akhirnya pelan-pelan ini bisa tertangani. Karena itu yang primer menurut saya. Karena kalau kita bagi-bagi nggak jadi. Bagaimana kita membangun misalnya sampai 100 kilo, kalau anggaran kita bagi-bagi nggak akan terwujud itu. Sampai selesai jabatan juga nggak akan terasa itu kan. Maka itu yang kita. Tetapi juga kepala-kepala dinas yang lain yang tidak saya kasih kelonggaran anggaran, mereka enjoy dengan pekerjaannya. Karena apa? Saya tidak minta uang jabatan. Saya tidak minta, kamu kadis setor sekian, kamu jadi sekretaris, kamu jadi kabit, kamu jadi camat setor sekian. Nggak ada itu. Maka mereka juga tidak ada beban. Artinya mengerjakan tupoksinya itu sesuai dengan visi misi kita. Karena visi misi saya itu kan sudah diuji oleh oleh para pakar tuh. Apa yang penting di Tapanuli Utara itu kita sudah diskusi. Apa kira-kira yang, karena DNA kita itu kan pertanian dan pendidikan, anak kokido sama dia. Tentu yang dua ini yang harus kita gas. Tetapi ini juga bisa berhasil, harus didukung juga infrastruktur yang memadai. Interkoneksi desa, interkoneksi kecamatan, harga mati ini. Kalau bisa buka jalan baru. Jadi bagaimana akses itu cepat.
dengan akses yang cepat, maka biaya produksi kan bisa ditekan, kira-kira begitu. Ya, nah itu yang sebenarnya mendasari kita. Jadi saya punya pemikiran kalau desa itu kuat, desa itu makmur, maka kota Tarutung itu juga akan makmur, kota-kota kecamatan akan bagus. Nah, kalau kota-kota itu bagus, maka kabupaten itu bagus. Nah, bisa dibayangkan kalau seluruh Indonesia seperti itu. Desa-desa di seluruh Indonesia ini bagus. Kenapa harus desa? Ya karena di desa itu raw material itu. Kan nggak ada di kota raw material lagi, sudah perumahan semua tuh. Sudah. Raw material itu ya hasil bumi, hasil alam segala macam kan ada di desa-desa. Nah, bagaimana nih raw material ini bisa semua terakomodir, bisa terolah dengan baik, ya itu kalau bisa pabrik itu ada di desa itu tadi, pengolahan itu. Jadi jangan setengah jadi atau seperempat jadi. Bagaimana produk itu bisa sampai hasil jadi. Nah, itu yang harus di-create sebenarnya, harus difokuskan anggaran ini semua sehingga desa-desa kuat. Sekali lagi, desa itu kuat, maka kota kuat. Kota kuat, maka Indonesia berdikari. Kira-kira begitu. Jadi kalau pendekatannya adalah bottom up, tidak lagi top down. Gitu. Selama Orde Baru kan top down semua. Ya. Ya toh? Dibangunlah bangunan di desa. Belum tentu itu sebenarnya keinginan desa. Belum Ya, tentu itu benar. skala prioritas. Maka banyak dulu bangunan-bangunan toilet itu di zaman Orde Baru. Jadi sarang anu toh. Dibangunlah kantor ini, kantor ini. Ternyata bukan itu. Kuncinya bukan itu. Kuncinya adalah kita harus datang melihat. Maka sebenarnya reformasi itu bagus ketika itu mendelegate kewenangan di kabupaten kota. Nah, sekarang kan berbalik lagi nih, sejak 2017. Kewenangan ditarik lagi ke pusat dan gubernur. Bupati wali kota sekarang seperti camat itu. Jadi pelayanan masyarakat itu sekarang ini ya jadi terbalik lagi. Lebih parah malah dari Orde Baru. Ini harus saya katakan ini. Nah, ini harus kembali apakah undang-undang otonomi daerah sudah digugurkan? Ini kan PP mengatur terkait kewenangan. Nah, sementara otonomi daerah undang-undang. Ini mestinya diuji ini. Nah, dari pakar hukum mestinya ini harus diuji ini. Gugurkan dulu dong undang-undang otonomi daerah baru berlaku PP. Seharusnya begitu kan? Benar. Nah, itu. Jadi itulah yang sebenarnya kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pola pembangunan. China itu dengan termiskin di dunia tahun 90-an ke bawah. Karena termiskin di dunia, pola mereka itu adalah bottom up. UMKM, padat karya. Jadi mereka tidak mengenal tahun 90 yang namanya 3 4.0, 2 4.0, nggak mengenal. Tiba-tiba aja mereka tahun 2000-an sudah 4.0. Karena apa? Padat karya. Jadi kayak misalnya dulu itu jalan tol, ya. Dulu kan manusia itu ya, padat karya. Banyak dulu yang menyiapkan lapangan kerja. Tiba-tiba tol. Pertanyaannya sekarang, yang kerja melayani tol itu di mana mereka sekarang? Akhirnya jadi dapat apa itu? BLT dan segala macam. Apakah itu juga bisa menyelesaikan persoalan bangsa? Menurut saya tidak. Itu suatu bahaya yang laten yang akan kemudian bisa meledak oleh masyarakat. Karena pada dasarnya manusia ini kan tidak mau tangannya selalu di bawah. Benar. Pinginnya kan selalu di atas juga kan, memberi gitu ya. Kalau selalu menerima itu, ya kalau masih kuat terus anggaran negara, kalau nggak kuat kan. Kalau ekonomi masyarakat kuat, tentu kan pendapatan negara kuat. Tapi kalau ekonomi masyarakat tidak bergerak, ya pendapatan negara hanya mengharapkan pendapatan dari ini import ekspor, pajak-pajak seperti itu. Saya pikir ya kalau kita lagi perang, ada perang negara tetangga atau kita lagi perang, bagaimana ini? Ya kan? Ya udahlah jual negara Indonesia ini aja. Iya, benar. Kira-kira begitu. Jadi sangat riskan jadinya. Oh ya, riskan. Oke. Ya, baik, memang teman-teman yang teman-teman pahami adalah di dalam 10 tahun memimpinnya Pak Nixon ini memang tidak ditemukan cacat formil. Kenapa saya bilang begitu? Saya punya banyak literasi di media. Jadi sebelum saya bertemu dengan abang ini, saya diberitahu oleh tim bahwa 2 hari lagi kita ketemu dengan Pak Nixon, podcast bersama dengan Pak Nixon. Terus saya, yang saya ketahui cuma Pak Nixon cuma hanya ya udah sekedar bupati. Tetapi ketika saya mapping, saya hanya berpikir begini kan, dalam pemikiran saya bupati ya sudahlah bupati. Bupati kan pada umumnya kan kalau tidak terserang tidak terjaring OTT KPK pasti permasalahannya banyak dan sebagainya kan. Nah, cuman tadi dari penjelasan yang abang sampaikan yang saya pahami adalah
10 tahun ini kan tidak gampang ya, Bang. Iya. Tentu kekuasaan itu kan sangat mempengaruhi, Sangat menggoda. menggoda, ya artinya apapun abang bisa lakukan itu karena legasinya ada. Iya. Nah, cara Hmm. ya sebagai pemimpin birokrasi, Hmm. cara merangkul OPD ini kan juga tidak gampang. Iya, betul. Kemudian abang harus menyamakan satu persepsi. Ada nggak kira-kira yang nakal gitu bang, yang tiba-tiba supaya mungkin ada proyeknya, waktu abang menjabat proyeknya biar diamankan gitu, lalu abang didekatin gitu bang. Ya, yang pertama dulu ini kita nobody perfect ya. Oke. Tidak siapapun itu, mau pendeta, Ya. mau ustadz atau apapun, nobody perfect. Semua punya masa lalu, pasti. Kita juga seperti itu. Tetapi juga jangan kita juga jadi jadi dihantui oleh masa lalu. Yang pertama, yang kedua juga itu semua kita anggap sebagai pengalaman dalam hidup kita untuk tidak terulang kembali, untuk tidak terjadi. Ya, anggaplah itu orang lagi matanya merah, oh berarti lagi mabuk nih, mabuk. Karena kita pernah mabuk dengan mata merah, kira-kira begitu. Nah, kita anggap itu menjadi sebuah edukasi dalam hidup kita. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman hidup di Jakarta inilah yang kemudian setelah saya jadi bupati, kebohongan-kebohongan itu bisa saya deteksi dari raut muka, cara bicara, cara berjalan. Itu karena saya sudah 10 tahun hatam udah dari ilmu, situ sebelum jadi bupati di Jakarta ini. Nah, kita melihat itu, oh ya, jadi gaya kepemimpinan dan seni itu ya kita juga nggak bisa jadi otoriter. Kayak Pontius Pilatus nggak bisa. Karena apa? Ini daerah Batak kan gitu ya, daerah Batak, daerah kekristenan. Jadi kita harus padukan ini bagaimana dengan cinta kasih, bagaimana dengan pendekatan marga, pendekatan holong kita buat sehingga ada kesadaran kolektif. Nah, ini kan yang sangat penting, kesadaran kolektif untuk satu tujuan kan begitu. Nah, tadi mengharapkan proyek ada, itu banyak tim sukses begitu mendukung kita. Maka ketika kita duduk, mana proyeknya? Mana proyek? Ada lagi yang ngaku uang saya habis sekian, uang saya habis sekian. Jadi kalau kita nggak punya catatan bisa repot juga kan. Nah, tapi pada intinya adalah kita hanya berdoalah kepada Tuhan. Niat kita ingin tulus, ingin membangun agar kiranya segala sesuatu itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada guidance ya, ada guidance untuk menjadi benteng dalam hidup. Maka perlu kehati-hatian kita, jangan sampai nanti kita jadi bagus cara kita membangun, tapi di luar itu kita jadi bahan cemooh. Ada aja yang nakal, banyak yang nakal. Ya, tapi itu tadi. Ya, sejauh kita menjaga image kita, menjaga kredibilitas kita ya, sampai 10 tahun ya mudah-mudahan lah tidak terjadi apa-apa kan gitu ya. Tapi mengatasnamakan nama kita banyak gitu ya. Sampai, karena nama abang memang mahal memang. 2016 sempat saya buat itu di media itu bahwa setiap jabatan sampai kepala sekolah jangan memakai nama orang, jangan percaya sama orang, jangan yakin bahwa Anda bisa jadi pejabat. Ya, saya sampai buat pengumuman itu karena banyak kan sampai ke desa-desa itu mengatasnamakan nama saya. Saya orang dekat bupati. Kan di daerah kita semua pada kenal lah. Ada foto, ada ini tuh. Ya, abang juga kan low profile juga, nggak pernah membatasi masyarakat ketemu kan. Iya. Jadi sah-sah saja mungkin gitu. Ada juga mengatasnamakan nama itu sehingga dia seseorang itu yakin untuk memberikan hadiah atau gift itu agar dia menjadi seorang pejabat atau dapat proyek gitu kan. Tapi kemudian persoalannya tidak dapat apa-apa kan gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, itu sampai juga setiap saya juga ke desa-desa selalu sampaikan, setiap ada acara formal itu saya sampaikan ya. Sehingga lama-lama ya itu tadi bersih itu panglima-panglima talam istilahnya kalau di kampung kita. Ada panglima talam lah katanya itu kan. Ya. Itu intinya adalah tetap kita itu mawas diri saja. Hati-hati ya, hati-hati ngomong, hati-hati berkata-kata ya. Dan juga menahan diri. Ini yang paling penting kan. Kalau kita di Jakarta ini kan dulu nggak ada kita mah menahan diri kan. Mau nyanyi, mau apa segala macam ya urusan kita, ada duit kita kok kira-kira begitu. Tapi ketika kita sudah menjabat, ternyata badan kita setengah di penjara. Begitu. Separuh badan kita ini di penjara. Kita mau kemana kan harus didampingi. Harus ada mendampingi. Ya, mulut kita ini dianggap sebuah patik hukum. Jadi ketika kita ngomong itu sudah dianggap masyarakat itu sesuatu yang
pasti sesuatu yang akan mereka dapatkan atau sesuatu hukum yang tidak bisa untuk dilanggar. Nah, maka risikonya berat. Kita salah ngomong, salah janji gitu. Contoh kita janjikan ketika nanti ini jalan ini akan kita perbaiki, akan kita aspal. Wah, kita ngomong di depan masyarakat. Enggak terwujud, ini bahaya. Maka kita harus, setiap saya turun ke desa, menginap di desa itu, saya pelajari dulu itu daerah itu seperti apa. Saya panggil dulu kepala-kepala dinas teknis ya toh. Ini anggaran kita tahun depan bisa nggak masuk ini? Ini persoalan jalan belum aspal ini, masih belum rabak beton, belum perkerasan. Tapi desa ini punya potensi padi, punya potensi kemenyan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kita datang ke sana, bisa nggak disiapkan anggaran untuk tahun depan untuk menyelesaikan perkerasan dulu? Ya anggaran Pak kurang Pak. Kalau untuk itu nanti ya paling cuma 100 meter. 100 meter nggak enak lah saya janjikan, saya bilang. Nah coba dari dinas mana bisa disuit anggaran nih? Nggak ada ketemu nih. Ya dari saya. Coba buka dulu anggaran di bupati. Dibuka itu di anggaran di bupati. Oh, ini kok ada penganggaran sofa, penganggaran meja kursi. Buat apa? Baru 2 tahun lalu dibeli. Udah sunat itu. Nggak usah ada pengadaan itu. Itu pengadaan mobil saya lihat kok ada. Itu nggak usah dulu. Itu gunakan itu untuk pembangunan perkerasan. Ya udah jadi. Jadi ketika saya datang ke desa, sudah saya janjikan tahun depannya pasti dieksekusi. Maka persiapan itu harus kuat. Matang sekali. Matang sekali. Ya. Jadi melihat potensi, jadi ada rumusan masalahnya, kemudian kita berikan untuk jawabannya. Iya, jawabannya. Jadi kayak nyusun jurnal Bang ya. Ya, menyusun diktat apa? Tesis kita. Jadi harus ada analisisnya lah. Jangan sampai nanti masyarakat kecewa. Kalau orang pergerakan bilang harus ada problem solvingnya. Iya. Jadi kalau mau demo katanya harus dibahas dulu problem solvingnya. Iya. Apa hambatannya, namanya? Kenapa mereka demo? Itu Iya, kenapa mereka demo? Kenapa? Alasannya kenapa mereka demo? Masalah mereka apa ini? Kira-kira begitu. Tapi Abang pernah di demo nggak? Pernah pernah di demo. Ini demo ini rata-rata ngapain mereka Bang? Demo itu kafe ya, ada kafe itu dulu daerah mana itu arah ke Tapsel ini, buat Pahai ini. Ya mungkin gini ya, mau menguji saya karena saya kan dulu pelaku kafe, pemilik kafe di Jakarta. Nah rupanya ada kafe di Tapang Utara ini. Ya mohon maaf kalau bisa dibilang kayak Sodom Gomora. Gitu ya. Jadi aduh parah lah memang. Tapi secara hukum dia ilegal, nggak ada. Jadi mereka sebenarnya didas. Nah, jadi saya sudah datang ingatkan, tolong jangan ada persuasi berarti jangan ada timbul permasalahan lah, masalah-masalah sosial, penyakit sosial. Saya sudah sosialisasi. Paling seminggu dilaksanakan, habis itu gedug lagi toh segala macam itu. Nah, terakhir itu waktu itu saya bertamu itu jam 2 pagi ya, jam 2 pagi tiba-tiba ada SMS ke saya, Pak Bupati kalau nggak percaya silakan buktikan sekarang. Padahal saya udah pas tamu kan biasanya jam 2 pagi pada pulang karena rumah dinas itu kayak rumah sakit itu kan, bebas bertamu. Jadi selalu orang bisa datang? Selalu bebas aja, nggak pernah pakai formil itu. Nggak terganggu? Ya terganggu tapi resiko lah ya. Resiko ya sebagai pimpinan ya. Iya, jadi minimal 6 kelompok satu hari, bayangkan lah. Makanya jam 2 pagi toh. Yang penting nunggu, tahan dingin, kan dingin di tempat kita tuh, apalagi ketinggian itu rumah dinas tuh. Nah, ini tiba-tiba ya saya putuskan, saya panggil Sekda, Kasatpol PP, sekarang merapat ke sini, kita turun dulu ada razia. Gitu. Nah di tengah jalan saya ingat, saya ingat betul nih Pak Kasat Reskrim itu Pak Butar-Butar itu, mungkin mudah-mudahan dengar dia di podcast ini. Saya telepon dia, Pak Kasat, temani saya dulu. Saya bilang, mana Pak? Wah pokoknya temani aja. Ya turunlah kami ke tempat itu. Nah, di situ langsung angkot-angkot itu sudah berderet pada kabur kan. Nah saya masuk satu kafe, saya nggak pernah masuk dalam-dalam, saya masuk ke dalam, saya kira loh nggak ada, dia kayak restorannya gitu. Tiba-tiba ada Satpol PP cubit saya, Pak itu buka aja tuh Pak, yang jadi ada kayak apa di bawah gitu, ada kayak ruangan underground. Underground. Saya buka, ada tangga ke bawah, saya turun tangga. Di bawah itu kamar-kamar. Wah benar udah. Wah, ini propertinya udah memang. Iya, ada 10 kamar di situ, semua kamar itu lengkap dengan aksesoris lah. Di situ lah Bapak. Ada juga percaya dan ada saya temukan di situ pasangan-pasangan tidak sah kira-kira begitu lah. Akhirnya
Ya dengan segala resiko dan kewenangan yang saya pegang, saya tutup semua. Malam itu juga saya tutup Itulah semua. bentuk komitmen Abang sebagai Iya. bupati pada Karena waktu apa? itu ya. Daerah kita kan daerah Iya kekristenan. benar. Pas pula di bawah apa itu Salib bawah itu. salib kasih itu tuh kan. Daerah kekristenan, daerah adat Batak lagi kan. Kira-kira begitulah dulu pemikiran saya. Dan juga masyarakat secara mayoriti kan menolak hal seperti itu. Gitu loh. Nah, kan kita harus mengakomodir masyarakat luas. Ya boleh kita sekelompok orang saja kita puaskan dan menghadapi masalah. Ada juga demo ketika itu soal apa itu ya? Soal TPL atau apa waktu itu ya, lupa Demo saya. juga. Iya. Tapi di semasa Abang menjabat, pernah nggak seperti yang terjadi sekarang kan? Kalau kita lihat kan Taput ini kan salah satu daerah juga ya, salah satu daerah yang terkena banjir itu ya. Waktu zaman Abang pernah nggak gitu Banjir bandang. terjadi banjir bandang itu? Tidak pernah seperti ini. Tidak pernah, Paling ya? hanya satu desa aja ya. Satu Saya desa. masih ingat terus itu sebulan-bulan namanya desa itu. Karena dari ketinggian itu memang apa hutan itu memang sudah ada penggundulan yang lama. Jadi setiap hujan selalu datang banjir dan bawa lumpur ya, tapi tidak sampai batang-batang inilah, tidak separah yang sekarang lah. Oke, tapi menurut Abang terkait dengan ini kan TPL nih, TPL ini kan lagi seksi dibicarakan ya. Iya, iya. Soal penutupan, saya juga terkadang mendidih darah saya. Karena kenapa? Walaupun saya memang bukan orang Toba, Taput dan sebagainya, saya ini kebetulan S1 saya mengambil skripsi tentang tindak pidana pengerusakan hutan ditinjau dari MK 35 tahun 2012 tentang masyarakat adat gitu loh. Artinya dengan perlakuan yang tidak menghargai masyarakat adat ini kan juga menjadi masalah yang krusial. Kita lihat pakai aksi pemukulan dan sebagainya begitu kan. Nah, dengan penutupan ya kan izinnya ditarik ya, bahasa ditarik ya Bang, izin oleh pemerintah. Nah, Abang memandang secara ini mantan birokrat nih, artinya secara hukumnya atau secara kepemerintahannya bagaimana Bang bisa memandang ini Bang? Ini apakah langkah sebuah yang baik atau bagaimana? Ini saya bicara objektif ya. Objektif, pertama, yang kedua saya bicara tentang akademisinya. Oke. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat dari Simalungun ya, Simalungun, Karo sampai Tapteng, Tapsel, itu kita ini sebenarnya sangat masyarakat yang sangat banyak menggunakan benang. Oke. Benang ya, sama tekstil. Kalau kita kan tekstil itu kan dari Jawa sini tuh. Nah, sebenarnya dengan kita jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, seharusnya pabrik tekstil itu ada di kota-kota yang ada di Sumatera Utara. Dan juga benang itu mestinya tidak kita impor dari China, dari Jepang. Kenapa? Karena pabriknya di Persea. Benang itu? Nah, itu kan sebenarnya TPL itu kan pabrik ya? untuk menghasilkan benang sebenarnya itu, sama tekstil. Ya kan? Awalnya dulu kan itu kehadirannya itu. Tapi dengan segala perkembangan, akibat bau dan segala macamnya, jadi ekspor. 1/8 kalau nggak salah, 1/4 lah diekspor ke China, ke Jepang. Dari sana sudah datang barang jadi ke Surabaya, Surabaya ke Medan baru ke Tapanuli. Benang, kan gitu nih. Ya. Padahal, jadi kalau saya berpikir sebenarnya bagaimana caranya TPL ini menghasilkan benang, sehingga biaya produksi untuk membuat ulos itu bisa rendah, kan gitu ya. Dan kita baju-baju untuk anak-anak kita, anak-anak usia sekolah, guru dan lain sebagainya, tidak perlu lagi ambil dari Surabaya nih kainnya, tapi bisa dari TPL. Nah, persoalannya sekarang adalah ada masyarakat mengklaim bahwa TPL merampas tanahnya. Nah, itu saya antisipasi di Tapanuli Utara dengan membuat Perda Tanah Adat. Tahun 2018 Tanah Adat kita buat di sana. Walaupun sebenarnya undang-undangnya tidak ada, tapi dasarnya adalah putusan MK. Artinya apa? Jangan semua lagi nanti hutan-hutan yang di Tapanuli Utara ini dikuasai oleh swasta. Dikasih negara izin kepada swasta sehingga kita negara hutan lagi. Menjaga biodiversity, lingkungan dan lain sebagainya, kan bisa habis kita ini. Apalagi banyak masyarakat kita ini menggantungkan hidupnya dari hutan. Kemenyan, durian dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka dikejar-kejar polisi hutan bagaimana? Kasihan juga toh. Maka saya inisiasi namanya Perda Tanah Adat. Setelah selesai itu dulu dasar hukumnya kan kita harus
dari USU itu ya, Oke. bos-bos dari USU itu lah, Ahli-ahlinya ahli-ahlinya. dari pertanian. Awalnya susah bikinnya karena tidak ada undang-undang. Saya bilang putusan MK kan undang-undang juga, saya Oke. bilang. Ya udahlah kita belajar dari Padang, dari Papua. Oke. Akhirnya jadilah itu barang. Nah setelah jadi, maka sudah hampir kalau tidak salah, kalau mau dikoreksi nanti, sudah ada 5 kecamatan Oke. dan mungkin sudah hampir 100.000 hektar hutan kembali jadi milik rakyat. Artinya negara tidak punya kewenangan lagi di situ. Tapi itu menjadi milik masyarakat komunal. Tapi dengan catatan hutan itu tidak boleh alih fungsi. Oke. Tapi kalau mengambil pohon itu untuk bikin rumahnya nggak apa-apa. Gitu loh. Dan mengolah hasil hutan untuk kehidupannya nggak apa-apa. Tidak lagi dikejar-kejar polisi hutan. Kan kira-kira begitu. Artinya long term kehidupan masyarakat itu nyaman gitu. Oke. Itu perda itu ya. Nah, saya mudah-mudahan bupati sekarang memperjuangkan itu dan mempertahankan itu dan menambah areal tanah, hutan tanah wilayah ini hutan tanah. Nah, sekarang adalah persoalannya yang memberikan izin ke TPL itu kan pusat. Jadi bukan daerah. Nah, soal sebenarnya ada masyarakat mengklaim itu tanah kami yang dikuasai TPL. Nah, itu yang harus dibicarakan. Ya toh? Alas haknya dan sebagainya segala. Nah, kalau betul itu milik masyarakat, kembalikan dong. Nah, ya, yang kedua, mungkin harus diganti pohon itu. Jangan eukaliptus, karena eukaliptus itu kan menghisap air. Oke. Menghisap air. Mungkin digantilah dengan pohon apa gitu ya, yang tidak menyerap air sehingga daerah-daerah Danau Toba, sungai-sungai kita itu jangan sampai kering. Ya. Nah, itu jadi perusahaan ini penting sebenarnya karena kearifan lokal. Tadi ulos tekstil untuk mendorong kita itu tidak tergantung impor. Tetapi juga perusahaan ini juga jangan menyalahi gitu loh. Menyalahi jadi seolah-olah mereka merampas hak. Maka sudah betul ada sebenarnya negara, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota pemilik saham di dalam. TPL ada, swasta ada, negara ada. Jadi yang mana diklaim masyarakat diskusikan. Kalau memang betul itu kan bisa ketahuan itu. Ada makam 100 tahun, 150 tahun yang lalu kan. Ada makam, ada mungkin bangunan-bangunan. Kalau ada itu bukti bahwa dulu nenek moyangnya di situ. Balikin dong. Nah, kalau elevasi, mungkin bicara elevasi ya. Elevasi itu kan di atas 5 derajat lah ini hutan gitu ya. Ini juga jangan sampai juga ini ditanami untuk ini. Itu biarkan hutan. Karena kalau sampai dibabat itu maka akan terjadi longsor. Pasti akan terjadi longsor. Pasti, seperti yang sekarang Bandeng itu kan daerah Simangumban, kecamatan Simangumban dan Pahai itu kan udah di atas bukit begini dia. Nah ini Tapteng ini, Tapsel, Taput. Jadi ini sudah gundul ini di atas. Nah begitu hujan berturut-turut, des gitu, ini longsor ini semua bawa ke Tapteng karena Tapteng itu kan kayak kawah. Jadi Tapteng itu ketiban sial sebenarnya. Nah kalau sampai kian itu ke daerah Taput, habis pengundulan, nah ini terjadi longsor bus gitu. Nah saya pastikan yang namanya si atas Barita dan Tarutung itu habis sudah. Habis. Apalagi kalau malam, kemana orang menyelamatkan diri? Pasti semua, mohon maaf aja, tapi jauh-jauh lah itu. Jauh-jauh lah itu. Jadi kita berdoa supaya Taput itu lebih baik lagi lah ya. Iya. Jadi apalagi daerah Taput Utara itu dan Tapsir itu sebenarnya tanahnya labil itu. Oke. Dia nggak kuat. Kalau di Taput Utara yang tanahnya tidak yang kuat itu hanya seborong-borong. Selebihnya daerah yang labil. Apalagi daerah Tarutung si atas Barita sampai ke Pahai itu rawan gempa itu. Jadi ada 3 lempengan di situ. Waktu itu saya belajar ini gempa tahun 2022 yang terjadi di Taput yang 7 skala Richter itu saya belajar di situ. Jadi ternyata ada 3 lempengan. Lempengan pertama itu 0 sampai 100 meter. 100 meter ke 1 kilometer ada lempengan kedua. Baru ke bawah ada. Ketika ini bertemu, waduh, itu pasti longsor. Nggak bisa lagi, orang udah kelelep lah, ketanam di dalam itu. Maka kita doakan jangan sampai bergesekan yang 3 lempeng ini. Nah itu bahayanya di situ. Nah saya belajar sampai ke situ. Itu. Jadi rawan sekali. Maka solusinya adalah menurut saya, bagaimana juga kita pikirkan bahan-bahan untuk tenun, ulos dari kain dari benang dan juga untuk tekstil itu bisa diproduksi TPL sehingga petenun kita dan juga masyarakat kita tidak usah lagi harus penyedia jasa untuk bikin baju apa segala macam harus import dari Surabaya dari luar negeri. Bagaimana di Sumatera Utara ada dengan adanya TPL, tapi juga TPL harus didampingi oleh pemerintah
untuk mengeluarkan tanah-tanah masyarakat yang dianggap itu milik mereka. Jadi win-win solusinya seperti itu sebenarnya, menurut saya. Dan itu bisa diselesaikan. Masyarakat kita ini masyarakat yang menurut saya kalau dijelaskan dengan baik, sama dengan saya menjelaskan tanah adat itu, tanah wilayah. Kalau nggak bisa saya keluarkan hutan-hutan itu jadi milik rakyat, bisa tiap hari saya di demo. Diusir Bang dari Diusir saya dari. Walaupun lahir di situ, tapi kalau misalnya tidak kebijakannya tidak bermanfaat bagi masyarakat bisa diusir ya? Iya, itulah saya sebut dia kepemimpinan yang berhikmat. Oke, baik. Ya, kawan-kawan, tadi menarik ya sebenarnya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Nixon ini tidak tidak mengada-ngada penjelasannya kalau saya lihat. Memang semua real bahwa memang cara memimpin, cara merangkul, cara memberikan inovasi di Taput itu memang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat. Tadi ini tim saya nih Bang, kreatif sekali tim saya ini Bang. Jadi saking kreatifnya memang selalu memberikan inovasi juga Bang. Abang menginovasi secara pemerintah birokrat, nah kita inovasinya secara pertanyaan ini Bang. Untuk membangun Bang. Nah, ada pertanyaan ini Bang dari tim saya ini Bang. Boleh. Silakan. Kira-kira menurut Abang nih, semangat dari otonomi daerah itu masih relevan nggak dengan implementasinya pada saat ini? Karena yang kita ketahui kan semangatnya dari otonomi daerah itu kan guna melakukan percepatan dari pelayanan publik, bahkan sampai ke mempercepat pembangunan yang adaptif sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah tersebut. Betul. Tetapi di satu sisi, Bang, ketika ini dijadikan juga sebagai otonom, tapi masih banyak praktik-praktik di mana kepala daerah terjerat kasus korupsi, kolusi, KKN. Nah, bagaimana pandangan Abang terkait hal ini? Jadi kayak semacam dua mata sisi, Bang. Kadang ini, kadang kalau kita lakukan jadi seperti ini kan. Nah, yang terakhir, Bang, sekarang kan yang lagi gempar-gemparnya kan bagaimana daerah beradaptasi terhadap efisiensi anggaran, Bang. Nah, kita lihat masih banyak daerah, Bang, yang mengalami ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Menurut Abang nih, tantangan utama dari kemandirian fiskal daerah itu di era efisiensi anggaran itu apa sih tantangan terbesar? Terima kasih Bang, itu dari Abang. Jadi yang pertama, semangat otonomi daerah itu menurut saya itu masih sangat relevan. Justru sebenarnya semangat pemerintah pusat terhadap otonomi daerah itu menurut saya sudah dingin-dingin saja. Bahwa dulu reformasi 98 itu kan melahirkan, dan tujuan utama reformasi itu kan bagaimana daerah-daerah itu punya kewenangan penuh. Kewenangan penuh konteksnya apa? Untuk melayani masyarakatnya. Jadi contoh Sumatera Utara kita contohkan. Pak Gubernur misalnya dengan kewenangan dia SMA. Apakah dia bisa melihat secara real, secara nyata dan buat kebijakan pada ujungnya dengan cepat dan tepat itu soal sebuah SMA di Pulau Nias atau di Madinah yang jauh begitu, ya toh? Nah, tapi kalau seorang bupati atau wali kota di sana karena dekat itu SMA itu kan bisa dilihat itu, bisa dieksekusi. Contoh misalnya kepala sekolahnya nggak pernah datang, kan bisa dieksekusi. Guru-guru honor yang disunat biaya sertifikasi bisa dieksekusi, kasih sanksi. Kalau seorang gubernur memantau itu kan udah nggak mungkin. Nah itu contoh pelayanan itu. Izin-izin juga. Izin-izin itu kan kemudian ditarik semua kepada provinsi dan pusat. Tetapi ketika pabrik itu atau perusahaan itu bermasalah, apakah lingkungan, apa lain sebagainya, bupati yang salahin. Kan gitu. Kayak inilah yang kemarin dampak. Dulu zaman saya sebagai bupati itu kewenangan hutan masih full di seorang bupati. Tapi kemudian 2017 kewenangan itu ditarik ke provinsi dan pusat. Nah, ketika terjadi banjir bandang, yang salah jadi bupati. Padahal kewenangan sudah tidak ada sama kita. Dulu masih saya ingat itu hutan 5 hektar bisa kita ambil, bisa kita buat ini untuk perumahan rakyat, untuk pertanian rakyat 5 hektar masih. Tapi itu sudah nggak bisa lagi. Dia hanya memiliki dinas lingkungan hidup namanya sejak 2018. Nah, sebenarnya otonomi daerah itu menurut saya harga mati bagaimana masyarakat kita ini terlayani dengan baik, cepat tanggap dan lain sebagainya. Yang kedua juga kita bisa tahu nih, ketika ada masalah yang kita salahkan kan bisa cepat. Oh ya bupati, wali kota, kan gitu ya. Karena
ya itu tugas dia kan gitu. Nah kalau ini siapa yang disalahin? Gubernur kah? Menteri kah? Presiden kah? Atau bupati? Ini kan semuanya berjenjang. Bisa dibilang ya semua korupsi masalah kan gitu. Nah maka menurut saya undang-undang dengan PP-nya ini dilihat dulu deh ya. Apakah dengan PP bisa menggugurkan undang? Mana yang lebih tinggi sebenarnya? PP atau undang-undang? Undang-undang. Nah kalau kewenangan otonomi daerah ditarikin, ya ayo dong pakar-pakar hukum, ya uji materi dulu ini undang-undang terkait otonomi daerah ini kan gitu. Nah kemudian terkait tadi keuangan daerah. Keuangan daerah ini yaitu butuh sebenarnya pemahaman dari seorang pemimpin ya. Dia harus memahami betul apa yang masalah yang di daerahnya, apa masalah utama, apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya istilahnya DNA dari daerah itu apa sih gitu ya. Ya kayak di Tapanuli Utara DNA-nya tadi pertanian dan pendidikan. Nah tentu anggaran ini kita fokuskan aja. Apa yang ada anggaran ini kita tarik semua, gunakan untuk itu. Gitu loh. Nah ada yang mendukung ekonomi, pertanian kita majukan. Ada yang mendukung ekonomi, infrastruktur jalan jembatan, interkoneksi. Nah itu juga harga mati kita lakukan. Jadi ada beberapa dinas itu yang menjadi kita slot anggaran itu ke situ kita tumpahkan semua. Tidak bisa bagi-bagi lagi seperti bagi-bagi kue. Nggak bisa. Kalau itu kita lakukan, nah maka tidak ada nanti gebrakan, maka tidak ada nanti yang harus masalah yang terjadi itu tidak akan bisa signifikan kita selesaikan. Nah, gitu. Jadi harus ada komitmen dari seorang pemimpin tadi, baru kemampuannya menganalisis, dan yang ketiga adalah keputusan yang tepat yang harus dia lakukan itu apa. Walaupun menyakitkan buat beberapa dinas yang lain barangkali ya, dianggap anak tiri atau apa ya, mau gimana lagi. Kalau itu tadi, kalau semua anggaran ini tidak fokus, maka akan terjadi di lapangan seperti apa, seperti itu. Ini kayak penjelasannya memang sangat terstruktur ya. Jadi memang tidak penjelasan itu secara ringkas, tegas, lugas yang disampaikan oleh Bang Nixon ini. Jadi Bang, sekarang itu aktivitasnya apa Bang? Ya, aktivitas bisnis sudah saya tinggalkan selama kepala daerah, sekarang mulai bangun dikit-dikit lagi lah. Oke. Mulai baca-baca peluang-peluang bisnis apa gitu ya, yang penting halal ya kan. Yang kedua sambil ngajar lah, ngajar. Oh, berarti Abang masih sekarang ngajar lagi? Iya, ngajar. Dulu nggak ngajar sih. Nggak ngajar? Saya diajari. Oh, dulu diajari. Sekarang mendedikasikan lagi di dunia Ya, pendidikan. ngajar ya di UKI ya, mudah-mudahan kampus lain tertarik juga mengundang saya untuk ngajar lah. Pasti Bang, kalau misalkan dengan cara penjelasan seperti itu mungkin upaya mencerdaskan anak bangsa itu mungkin kesampaian. Ya, tapi terkadang di Republik ini kan orang baik dia nggak jahat kan gitu. Ya kan? Orang baik selalu ketinggalan kereta, ketinggalan kapal. Oke. Tapi jangan jadi berhenti jadi orang baik gitu. Baik. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Baik. Jadi itulah teman-teman edukasi santai, bahwa apa yang kami bincangkan dari tadi dengan narasumber kami Bang Nixon pada hari ini adalah sebuah inovasi. Kita belajar bahwa dari sosok pemimpin itu ternyata tidak gampang ya Bang ya. Tidak gampang. Dengan 10 tahun, dengan ruang lingkup yang megah, bisa menahan diri, saya kira bisa keluar dari zona yang nyaman itu. Nah ini menjadi inspiratif bagi semua. Di akhir statement Bang, ya, sebelum kita menutup video kita ini Bang, kira-kira apa nih Bang, kata-kata motivasi nih Bang? Ya, yang pertama tentu kita berharap kepada semua pemimpin baik pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, ya komitmen lah untuk masyarakat. Artinya tidak mungkin bisa 100%, tapi minimal lebih banyaklah berbuat baik kepada masyarakat, ya. Lebih banyak berbuat keinginan masyarakat, ya. Artinya kita bisa duduk, bisa jadi pemimpin kan toh karena masyarakat juga yang memilih kita. Yang kedua juga mohon dievaluasi juga oleh pemerintah pusat. Pemilihan kepala desa itu kalau menurut saya, hemat saya ini jangan lagi pemilihan langsung. Karena desa itu masih sangat homogen, masih satu nenek moyang itu. Tiba-tiba terjadi pemilihan kepala desa, ya toh bentrok kan. Dari 2 gereja jadi 5 gereja. Dari 2 paradaton jadi 5 paradaton. Ya toh,
yang kakak beradik satu nenek moyang bisa pecah. Iya. Dan idiom orang Batak itu, merdumu di Tanorara katanya kan. Iya. Ketemulah kita padahal belum pernah itu di Tanorara kan, belum pernah itu yang namanya merdumu di Tanorara itu. Tanorara ini seperti apa kan belum tahu itu. Iya. Tapi ekses dari pemilihan kepala desa itu sangat banyak gitu. Kurang baiknya. Ada baiknya pemilihan kepala desa itu musyawarah mufakat lah, sesuai dengan Pancasila sila keempat ya. Musyawarah masyarakat, ya sudahlah. Siapa yang diusulkan, ya itulah yang jadi kepala desa seperti itu. Atau ya ditunjuk langsung oleh camat atau bupati seperti itu. Janganlah langsung, karena itu tadi tugas daripada undang-undang itu kan mempererat ya masyarakat, mengikat masyarakat untuk kompak sesuai dengan Ekasila itu. Ekasila itu gotong royong. Pancasila, Trisila, Ekasila, gotong royong saripatinya. Bagaimana kita ciptakan gotong royong lagi kalau sudah terpecah belah di desa? Padahal desa itu tadi pusat dari negara ini kan desa. Pusat kan sebenarnya negara Indonesia ini ada dari negara desa. Kan gitu ya? Desa-desa ini yang sebenarnya negara-negara itu. Sehingga menjadi sebuah negara Indonesia. Nah, ketika desa ini, negara ini juga goyah akibat tadi demokrasi, bagaimana lagi negara ini bisa kuat? Yang ada gampang sekali kita dipecah. Ini masih kita aja nih. Kalau sebenarnya luar negeri menyorot ini kayak zaman Belanda itu. Zaman Belanda tinggal sogok seseorang itu, kasih gulden, udah kamu aja kepala desa, lawan itu kepala desa, bentrok, habis kita. Padahal itulah yang sebenarnya menguatkan kita, gotong royong, kebersamaan kita itu menjadi sebuah bingkai negara Indonesia yang kuat. Ini kan kita ini ujuk-ujuk semua harus dengan one man one vote itu, aduh, gila-gilaan kita kan, kosnya tinggi segala macam itu kan. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir adalah bahwa semangat untuk kita tetap mendukung setiap pemerintahan yang ada, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, ya. Yang terpilih itu adalah sudah pilihan Tuhan dan pilihan masyarakat, maka kita dukung. Kalau soal dia tidak mampu atau kurang memperhatikan masyarakatnya, ya kita kritik dengan tentu dengan alasan-alasan yang baik, dengan narasi-narasi, dengan alasan yang tentu masuk di akal, masuk juga untuk dianalisa. Jadi jangan karena tidak suka, karena dendam segala macam, ya kata-kata yang tidak sopan atau narasi-narasi tidak baik dilontarkan, karena itu bukan etika Indonesia, bukan, apalagi kita orang Batak, itu bukan etika habatahun ya. Nah, setiap pemimpin ada masanya, ada eranya ya, maka kita nikmati saja ya. Nah, yang MBG juga saran saya itu kalau bisa menyasar ibu-ibu hamil saja sama orang tua yang produktif ya. Jadi bagus ke situ, sehingga ketika ibu-ibu produktif dan lagi hamil, suaminya juga yang terdaftar di pendapat bantuan itu disasar sampai dia hamil, sampai melahirkan, maka anak-anaknya pasti juga akan cerdas-cerdas. Jadi jangan di hilirnya, tapi di hulunya dulu ini kita benahi, menurut saya, dengan keterbatasan anggaran ini. Ya, dan juga korupsi bakal tidak terjadi. Saya pendapat juga dengan Purbaya Menteri Keuangan itu. Gitu, bagus uang aja dikasih kepada ibu-ibu hamil itu kan, sama bapak-bapak yang kerjanya merokok, minum tuak itu kan. Udahlah kasih gizi dia habis-habisan itu, sehingga ketika nano-nano dia sama istrinya menghasilkan Nono dan Nina yang cerdas-cerdas gitu. Ada produk kemanusiaan yang cerdas. Iya begitu. Bang, terakhir sekali nih Bang, ini yang terlewatkan tadi. 2024 kan elektabilitas Abang secara politik kan sangat dibicarakan di Sumatera Utara. Kata siapa itu? Di 2029 gimana nih? 2029 tergantung masyarakat lah, saya mau diapain. Tapi ada trauma politik buat saya sebenarnya. Ya, makanya tadi terkadang saya bertanya kepada Tuhan, apakah sebenarnya dengan kita berbuat baik, berbuat semampu kita, sedaya upaya kita ini, kita harus tergerus dulu, terpinggirkan, atau memang harus dipinggirkan gitu ya. Kadang ada trauma itu. Tapi kembali kepada ajaran orang tua dan kitab suci kita, atau bahwa berbuat baik itu selalu ada hadiah, ada dikasih Tuhan reward soal waktu ini sebenarnya kan. Maka kita berharap itu saja. Termasuk juga dunia politik ini. Politik ini kan kejam ya. Sekarang A bisa besok B gitu kan. Nah, apalagi di Indonesia ini kan, kadang politik itu mainnya juga dihukum-hukum kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Kan kita
berharap kalau di 2029 kalau saya masih berkeinginan secara pribadi, saya berkeinginan mengabdikan diri saya untuk membangun masyarakat, apakah itu di eksekutif atau di legislatif. Tapi juga harus baca situasi. Saya ukur baju juga. Kalau baju saya sudah kekecilan, ya nggak mungkin saya terjun lah. Itu sama saja bunuh diri saya kan. Tapi kalau baju saya sudah pas-pasan, sudah pas gitu, udah mengkret gitu ya, gagah gitu, ya saya akan coba mengabdikan diri lagi di dunia politik. Jadi saya memang sangat tertegun dari tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bang Nixon, tetapi yang di akhir ini saya hanya mau bilang begini, ternyata memang jadi pemimpin itu tidak mudah. Tentu apa yang mau dilakukan itu harus didasari oleh niat. Ya. Ketika kalau sudah niat, maka tentu akan mengerjakannya secara baik. Terima kasih Ya, Bang Nixon, para Haji buat Indah. kedatangannya. Sukses juga jadi lawyernya ya. Kita sama-sama sukses, Bang. Ya, jangan lupa uji materinya. Oke. Iya, Terima jangan kasih, lupa. Pak Raja. 2029 juga turun ke Siantar. Amin. Apakah jadi wali kota atau bupati. Amin. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis. Stay tune.